Dia memberi kita kehidupan dan menjadikan kita pemberi kehidupan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang agar mereka dapat memiliki dan menikmati hidup, dan memilikinya dalam kelimpahan, sampai penuh, sampai melimpah. Yohanes 10 ayat 10. Ketika kita mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, kita bukan manusia biasa, beberapa mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang menyimpang, atau bahkan menyebutnya sebagai sindrom dewa kecil. Mereka yang mempertanyakan keabsahan kesatuan kita dengan Tuhan, identitas luhur kita dengan Dia, kurang memiliki pemahaman tentang tujuan kedatangan Yesus. Tujuan sejatinya datang ke dunia ini. Baca kembali ayat pembuka kita. Yesus tidak datang hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi untuk apa Dia datang? Dia datang untuk memberi kita hidup, untuk membawa kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Yohanes 5 ayat 26 mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Pikirkan tentang hal itu. Sama seperti Bapa memiliki kepenuhan hidup, demikian juga Yesus Kristus memiliki kepenuhan hidup. Dia tidak menarik kehidupan dari Bapa. Ingatlah apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus roh pemberi hidup, memberikan hidup yang sama kepada kita. Oleh karena itu sama seperti Yesus, engkau adalah roh pemberi hidup. Dia memberi kita hidup dan menjadikan kita pemberi hidup. Bukankah itu luar biasa? Saat engkau muncul, hidup terwujud. Bukan sedikit demi sedikit, tetapi dalam kepenuhannya. Tidak heran Yesus menuntut kita dalam Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu karena ketika engkau menyentuh yang sakit dan menderita, kehidupan di dalam dirimu dipindahkan dan ditransfusikan ke dalam diri mereka, memberi mereka kesembuhan, keutuhan, dan kesempurnaan. Alkitab berkata karena kita adalah anggota tubuhnya. Efesus 5 ayat 30. Pernahkah engkau merenungkan pentingnya pernyataan ini? Artinya kita adalah anggota tubuhnya. Dalam suratnya yang lain kepada jemaat Korintus, Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 Alkitab berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dengan kata lain, engkau adalah pembawa esensi ilahinya. Kehidupan kekal diungkapkan kepada orang lain melalui engkau. Pahami besarnya kebenaran ini dan berjalanlah dalam realitasnya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih karena Engkau telah menjadikan aku seorang penyalur kehidupan dan penyalur berkat-berkat-Mu. Aku adalah lengan-Mu yang terulur ke dunia yang terluka dan sekarat, untuk menyembuhkan, memberkati, dan membebaskan. Aku penuh kuasa, bahkan oleh roh Tuhan dan kemuliaan Tuhan, dilepaskan ke duniaku melalui aku hari ini, dalam nama Yesus. Amin.